Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu, wa hazama al-ahzab. Mohon kepada jamaah sekalian untuk meluruskan shafnya, meskipun tidak rapat, namun mohon untuk diluruskan.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan sedalam-dalam rasa syukur kita bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salat Idul Fitri di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dicurahkan kepada kita semua umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, melalui mimbar Idul Fitri yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian agar senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita yang sejati, bekal kita yang hakiki ketika tiba saatnya kita harus kembali menghadap Allah Azza wa Jalla, di mana segala apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini, harta yang kita kumpulkan di sepanjang kehidupan kita dengan bekerja keras membanting tulang, anak keturunan yang kita banggakan, status sosial yang kita sandang, kelak tidak akan kita bawa mati. Keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi teman sejati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
maka berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Terlebih kita baru saja menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, di mana segala yang kita lakukan di bulan mulia itu, puasa kita, sholat tarawih kita, tadarrus kita, i'tikaf kita, sedekah kita, semua itu bermuara pada satu tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Maka marilah apa yang telah kita tunaikan di bulan suci Ramadan sebagai bagian dari penggemblengan rohani kita, madrasah rohani kita, di 11 bulan berikutnya semestinya nampak bekasnya. Kalau di bulan Ramadan kita menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, maka di bulan-bulan berikutnya marilah paling tidak sesekali kita tunaikan puasa sunnah. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah Ayyamul Bid. Mari setidaknya kita tunaikan, walaupun mungkin tidak seluruhnya. Buktinya di bulan suci Ramadan yang sebulan penuh pun kita mampu menunaikannya. Kalau di bulan suci Ramadan setiap malam kita menunaikan sholat tarawih, qiyamu Ramadan, bahkan kita juga menunaikan i'tikaf, mari di luar bulan suci Ramadan pun kita berupaya untuk menghidupkan malam kita dengan menunaikan ibadah qiyamul lail. Karena itu di antara cara Allah untuk meninggikan derajat kita di sisinya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu dan bersemangat di dalam bertadarus membaca Al-Quran, bahkan saya yakin jamaah sekalian banyak yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan yang suci ini. Maka marilah di bulan berikutnya setidaknya muamalah kita dengan Al-Quran kita jaga, meskipun tentu tidak seintens ketika di bulan suci Ramadan. Paling tidak berlalu waktu, tidak berlalu hari yang kita lalui, melainkan kita sempatkan untuk membaca Al-Quran meskipun barang 1-2 halaman, namun itu kita rutinkan. Sungguh salah satu dari amal yang dicintai Allah adalah amal yang berkelanjutan. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, yang istiqomah, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada salah satu riwayat yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib tentang makna takwa. Karena ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan adalah untuk menggapai ketakwaan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa takwa itu memiliki 3 indikator. Ada 3 ciri orang yang bertakwa itu, kata beliau. Yang pertama adalah al-khaufu ilallahil jalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang sesungguhnya. Karena ketakwaan itu bermula dari rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah. Kalau di dalam diri kita telah tertanam rasa takut kepada Allah, niscaya pada gilirannya perbuatan kita, tingkah laku kita akan menjadi lebih terjaga. Karena kita menyadari ketika kita takut kepada Allah, tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita lepas dari pengawasan Allah. Kita menyadari bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu memperhatikan kita. Dengan tertanamnya rasa takut di dalam jiwa kita, niscaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Memang semua kita telah memahami sesungguhnya bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Namun pengetahuan itu tidak selalu turun dalam kesadaran diri kita.
Nah, disinilah pentingnya kita berupaya menghayati bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawasi dan menurunkan di dalam kesadaran kita, sehingga akan menimbulkan rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan hal itu telah digembleng dengan kita meninggalkan makan dan minum di siang hari Ramadan. Meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita dalam keadaan sendiri, kita tidak akan makan dan minum meskipun dalam keadaan lapar dan dahaga, karena kita yakin Allah Maha melihat. Maka pelajaran al-khauf yang ditanamkan di madrasah Ramadan ini seharusnya kita lanjutkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam urusan makan dan minum, tetapi di dalam segala hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa kata sahabat Ali adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Salah satu di antara nama Al-Qur'an adalah At-Tanzil, yang bermakna wahyu yang diturunkan. Kita semua sebagai seorang muslim tentunya telah memahami, bahkan juga mengakui bahwa Al-Quran adalah pedoman di dalam kehidupan kita, panduan di dalam kehidupan kita untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Maka marilah kita berupaya untuk berintrospeksi dan mawas diri. Sejauh manakah muamalah kita dengan Al-Quran di dalam kehidupan ini? Apakah kita telah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidup kita? Apakah kita telah menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai panduan hidup kita? Atau bahkan menyentuhnya pun kita jarang-jarang. Nah, di bulan suci Ramadan kita pun telah digembleng dengan muamalah dengan Al-Quran ini, di mana di bulan suci Ramadan kita banyak bertadarus, banyak membaca Al-Quran. Maka marilah kita perbaiki muamalah kita dengan Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita berupaya untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah tidak sulit selagi ada kesungguhan di dalam diri kita dan tekad untuk bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah pelajaran dengan dimudahkan oleh Allah, maka siapakah yang mau belajar? Sehingga marilah, apalagi di saat sekarang ini banyak sekali metode-metode cepat membaca Al-Quran. Insya Allah selagi ada kesungguhan di dalam diri kita, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Bagi yang telah mampu membaca Al-Quran, marilah berupaya kita untuk meningkatkan lagi kualitasnya dengan mempelajari kaidah-kaidah tajwidnya, sehingga bacaan kita menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya juga berupaya untuk mempelajari makna dan kandungannya, dan begitulah seterusnya, sehingga pada gilirannya Al-Quran itu hadir, nilai-nilainya di dalam kehidupan kita, kita amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, karena itu bagian dari panduan hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, kata sahabat Ali, ciri orang yang bertakwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, orang yang bersungguh-sungguh mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi nanti. Kita sebagai seorang muslim tentu memahami, menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan kehidupan di dunia ini bukanlah segalanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Sehingga bagi seorang muslim yang sejati, melihat dunia semestinya bukan sebagai sebuah tujuan akhir, namun dunia ini adalah sebagai sebuah wasilah untuk kita meraih kehidupan yang sejati di akhirat nanti.
Dunia adalah ladangnya akhirat, dan masing-masing kita telah diberikan ladang oleh Allah. Ladang itu tidak lain adalah usia kita. Kita telah diberikan waktu oleh Allah. Maka marilah ladang usia yang telah Allah berikan kepada kita tanami dengan amal kebajikan. Kita pupuk dengan keistiqomahan. Kita sirami dengan keikhlasan. Niscaya ketika tiba saatnya kita memanen hasil dari ladang dunia ini, insya Allah kita akan mendapati hasil panen yang menggembirakan. Namun ketika ladang usia yang telah Allah amanahkan kepada kita ini tidak kita rawat dengan baik, tidak kita tanami dengan baik, maka tidak mengherankan ketika tiba masa panennya di akhirat kelak, kita akan menjumpai hasil panen yang mengecewakan. Maka mumpung masih Allah berikan waktu kepada kita, mumpung masih Allah berikan kesempatan kepada kita, marilah kita jaga amanah Allah berupa ladang usia ini dengan sebaik-baiknya. Tanamilah dengan sebanyak-banyak amal kebaikan. Niscaya ketika tiba saatnya kita kembali menghadap Allah, kita akan menjumpai hasil panen yang menggembirakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di saat di mana kita masih berada di dalam situasi keprihatinan saat ini, marilah pada kesempatan khutbah Idul Fitri yang berbahagia ini, khatib juga sekali lagi berpesan, mari kita sempurnakan ikhtiar kita sebagai seorang muslim yang baik di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Salah satu dari cara kita beribadah kepada Allah dengan memaksimalkan ikhtiar kita, dengan kita mematuhi anjuran para ahli dan juga anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, senantiasa menjaga kebersihan, menghindari kerumunan. Itu semua adalah bagian juga dari ikhtiar kita di tengah situasi pandemi ini, yang insya Allah kalau itu kita lakukan akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk memaksimalkan ikhtiar, dan itu bagian dari sunatullah yang seharusnya kita tempuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan segera mengangkat ujian yang berat ini sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal sebagaimana dahulu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tutup khutbah Idul Fitri pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan di dalam rizki kita, dan ketika tiba saatnya kita harus kembali menghadap Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wasyada'id wal mihan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات